Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, terutama selamat pagi untuk Ibu Dr. Haji Norma Sari SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional kelas B. Terima kasih kesempatannya Ibu Norma yang mana akhirnya saya bisa memiliki kesempatan untuk mempresentasikan mengenai sengketa perdagangan internasional yang dimana itu melibatkan pihak Indonesia secara langsung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salmanida Dihya Al-Kalbi dengan nomor induk mahasiswa 220002430. Di sini sengketa yang akan saya presentasikan yaitu adalah sengketa dagang yang mana pihaknya Indonesia versus Uni Eropa Dispute Settlement 592. Izin untuk bisa langsung menjelaskan mengenai materi dalam PowerPoint yang saya tampilkan di layar. Masuk pertama-tama ke latar belakang. Mungkin sebelumnya untuk teman-teman semua dalam dunia perdagangan internasional, kasus ini itu adalah menjadi salah satu kasus yang paling menonjol. Dia menggambarkan betapa kompleks hubungan kebijakan antara kebijakan pembangunan nasional dan komitmen hukum internasional dalam perdagangan global. Jadi, kasus ini itu pada tahun 2020 Indonesia secara resmi memberlakukan larangan ekspor terhadap biji nikel mentah. Ini itu sejalan dengan kebijakan hilirisasi mineral yang waktu itu pemerintah itu sudah memang diwacanakan pada awal dekade 2010-an ya. Larangan ini juga disertai syarat pengolahan dalam negeri, domestic processing requirement atau DPR, yang mengharuskan perusahaan tambang itu memproses biji nikel di fasilitas smelter dalam negeri sebelum ngekspor produknya. Ini tujuannya untuk biar kuat basis industri dalam negerinya, bisa menciptakan nilai tambah dari komoditas ekspor mentah, juga mendorong pembangunan ekosistem baterai listrik dan kendaraan listrik sebagai sektor strategi masa depan. Namun kebijakan itu justru memicu ketegangan sama Uni Eropa yang merupakan salah satu konsumen utama biji nikel dunia, terutama sebagai bahan baku dalam industri baja tahan karat stainless steel ya, karena Uni Eropa itu kan mereka produksi stainless steel ya. Uni Eropa ini menilai bahwa larangan tersebut mengganggu kepentingan industri mereka dan melanggar prinsip perdagangan bebas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Itu ada di GATT tahun 1994. Khususnya pasal 11 ayat 1. Di situ katanya secara tegas ya, memang kalau kita lihat dari situ, itu di dalamnya muatannya secara tegas melarang negara anggota WTO memberlakukan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor. Uni Eropa akhirnya ngeklaim nih bahwa Indonesia telah melakukan distorsi pasar global dengan menghalangi akses terhadap bahan baku penting. Dan karenanya mengajukan akhirnya Uni Eropa nih gugatan ke WTO melalui sengketa Dispute Settlement 592 pada akhir tahun 2019. Mungkin langsung masuk ya ke proses sengketa di WTO-nya. Jadi proses hukum di WTO akhirnya berjalan. Itu pada bulan November 2022, panel WTO mengeluarkan laporan keputusan yang menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor di Indonesia inkonsisten dengan ketentuan GATT. Panel nyimpulin bahwa Indonesia ini gagal buktiin bahwa larangan tersebut bersifat sementara sebagaimana dikecualikan dalam pasal 11 ayat 2A dan juga
gak bisa dibenerin sebagai langkah perlindungan lingkungan atau hukum nasional yang diatur dalam pasal GATT. Panel ini menilai bahwa motivasi utama larangan ekspor ini untuk ekonomi, untuk keinginan Indonesia untuk bisa ngembangin industri pengolahan dalam negeri dan bukan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku atau perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan demikian, panel akhirnya mungkin lebih pro ke klaimnya Uni Eropa dan menyatakan bahwa Indonesia melanggar ketentuan perdagangan internasional. Ini ya slide-nya. Di sini dari putusan ini tadi Indonesia ngasih tanggapan. Indonesia ngerespon putusan ini dengan mengajukan banding ke Appellate Body WTO. Tapi di sini mengalami kendala juga. Di sini menemukan kendala. Jadi sistem banding WTO saat itu mengalami kebuntuan atau deadlock karena si Amerika Serikat secara konsisten memblokir penunjukan hakim baru sejak tahun 2019. Jadinya nggak ada quorum untuk bisa nyidangin banding yang diajukan sama Indonesia ini. Kalau dalam kondisi tersebut ya, walaupun Indonesia ini secara teknis itu kalah di tingkat panel, tapi putusan ini kan akhirnya tidak dapat dianggap final kan, selama banding ini belum bisa diselesaikan kan, karena tadi katanya sistem banding WTO tuh lagi deadlock kan. Nah, pemerintah Indonesia akhirnya bisa nih di sini memanfaatkan celah untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Bahkan ini kan pada zamannya Pak Presiden Joko Widodo ya, akhirnya Presiden Joko Widodo ini secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari kebijakan larangan ekspor nikel karena ini menyangkut kedaulatan pengelolaan SDA, penciptaan lapangan kerja, sama transformasi ekonomi untuk long term, jangka panjang maksudnya. Ini tadi slide bagian masih masuk ke tanggapan tadi ya, tanggapan dari putusan. Lalu kasus ini udah pasti punya implikasi ya, ada dampak pasti. Karena mengingat kasus ini kan termasuk salah satu kasus yang menonjol ya di perdagangan global ya. Jadi kasus ini nih sangat menarik karena dia mewakili konflik struktural antara negara berkembang, yang mana negara Indonesia sendiri dalam hal ini, dan negara maju dalam tatanan perdagangan internasional. Di satu sisi negara seperti negara kita, negara Indonesia ini merasa berhak menggunakan sumber daya alam untuk industrialisasi negara kita sendiri gitu ya. Keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, itu juga buat ngurangin ketergantungan pada pasar global yang kadang juga nggak adil, itu juga termasuk ya. Dan di sisi lain, negara maju dan sistem WTO itu cenderung menekankan prinsip non-diskriminasi dan liberalisasi perdagangan yang justru bisa buat kita kayak negara berkembang nih terbatas ruang geraknya untuk merancang kebijakan ekonomi nasional. Sengketa DS 592 ini nggak hanya nyangkut soal komoditas nikel ya, tapi juga ini jadi presiden penting dalam memahami sejauh mana World Trade Organization ini memungkinkan negara anggota untuk bisa mengejar industri domestik secara aktif tanpa dianggap melanggar aturan multilateral. Mungkin ini masuk juga ke kesimpulan yang terakhir ya. Jadi intinya dari kasus ini itu punya dampak yang gak bisa diremehkan ya. Yang pertama di tingkat domestik dulu. Di tingkat domestik itu pemerintah Indonesia akhirnya menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan perdagangan global dan realisasi visi ekonomi jangka panjang berbasis hilirisasi. Di tingkat global juga kasus ini jadi memperkuat seruan dari negara-negara berkembang nih untuk
jadi mereformasi sistem WTO agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Terus juga kasus ini tuh kita bisa belajar ya, kita bisa melihat bagaimana kesenjangan sistematik dalam penyelesaian sengketa di WTO. Ini akibat appellate body tadi ya, yang jadinya di situ ada ketidakpastian hukum ya dalam penyelesaian sengketanya tuh apa ya, jadi abu-abu gitu, apalagi khususnya dalam pelaksanaan keputusan panelnya tadi. Jadi dengan demikian Dispute Settlement 592 ini bukan sekedar sengketa dagang biasa ya, tapi juga akhirnya jadi simbol dinamika geopolitiknya gitu dan ekonomi globalnya yang ya berubah-ubah. Dimana negara berkembang kayak Indonesia ini juga menantang arsitektur perdagangan internasional yang selama ini lebih condong dikendalikan oleh kekuatan besar. Cukup mungkin ya, ini terakhir bagian referensi. Tadi sudah mencakup kesimpulan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan presentasi saya. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih Bu Norma atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.